kenapa foto itu bisa dijadikan hoax mengenai buzzer yang dikaitkan dengan ras atau agama tertentu. Halo Mavindowers, balik lagi nih di konten Kiat Ulas Hoaks Perempuan atau KUHP bersama dengan aku Gabriela Nauli Sinaga, fact checker junior dari Mavindo. Nah, pada hari ini kita nggak bakalan sendirian tentunya. Kita udah ada kedatangan seorang dosen sekaligus relawan Mavindo dari Kendari. Ada Mbak Vera di sini. Halo Mbak Vera. Hai Nauli, apa kabar? Baik Mbak, Mbak sendiri baik? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja nih Mbak ke topik pembahasan pada hari ini. Oke, boleh. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah postingan nih Mbak di Facebook. Itu ada sebuah foto dan narasi yang dikatakan bahwa di foto tersebut seorang perempuan yang di depannya nih Mbak ada banyak HP nih. Nah, dia itu dikatakan sebagai seorang buzzer RP yang sedang bekerja keras untuk menghancurkan Islam. Nah, menurut Mbak sendiri, gimana nih tanggapan Mbak? Iya, jadi Naoli saya juga sudah sempat ngelihat postingan tersebut beberapa hari yang lalu ya. Tapi sebenarnya Naoli, untungnya tuh Mavindo sudah melakukan pengecekan fakta. Jadi situasinya kan seperti yang tadi Naoli bilang bahwa dinarasikan konten itu merupakan RP yang akan menghancurkan Islam nih gitu kan. Tetapi setelah Mavindo melakukan pengecekan fakta, hasilnya itu memang foto tersebut itu ada dan sempat viral di Tiongkok, tetapi bukan sebagai buzzer, tapi melainkan foto itu adalah seorang perempuan yang sedang bekerja untuk memanipulasi rating pada App Store. Jadi ceritanya seperti itu, hanya saja memang ada orang-orang tertentu yang memelintir sedikit narasinya sehingga jadilah hoax seperti itu. Gitu Nauli. Oh gitu ya Mbak ya, jadi itu merupakan hoax gitu ya. Iya. Oke Mbak. Nah itu kan fotonya nih, foto perempuan yang di depannya ada banyak gadget nih. Nah itu dikaitkan konteksnya atau dipelintir nih konteksnya itu sebagai dia itu sebagai seorang buzzer RP. Nah menurut kacamata ilmu komunikasi nih Mbak, kebetulan kan saya tahu nih Mbak ini dosen ilmu komunikasi. Nah kira-kira kenapa sih pembuat hoax ini harus memakai foto itu untuk mengaitkan dia sebagai buzzer RP? Oke, jadi gini Naoli ya, jadi sebelumnya saya menjelaskan kenapa sih ini bisa dipelintir dari segi kacamata komunikasi. Kalau misalnya Naoli lihat di foto itu, apa objek yang paling eye-catching gitu? Yang paling eye-catching tentunya gadget ya Mbak ya, karena itu banyak banget soalnya. Kemudian ada sosok perempuan kan? Nah, kalau misalnya kita menjelaskan dari segi komunikasinya ya, jadi kita kembali dulu buzzer itu apa. Jadi secara sederhana, buzzer itu kan orang atau individu atau sejumlah orang yang memang pekerjaannya membuat sebuah isu yang nanti viral di sosial media atau menyebarkan informasi yang tujuannya buat viral di sosial media. Jadi yang kita perlu garis bawahi ini nih viral dan sosial media. Nah tadi Naoli udah bilang bahwa yang paling eye-catching di foto itu ada sejumlah gadget. Nah dari pesan yang bisa kita lihat dari gambar itu, karena komunikasi itu membicarakan tentang pesan, bisa gadget itu bisa kita kaitkan atau kita asosiasikan bahwa gadget terkait sama internet, sama sosial media dan akun-akun. Makanya kenapa dia dipelintir menjadi dan dinarasikan sebagai buzzer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ngelihat lagi fotonya, di situ kan ada perempuan tuh. Nah, perempuan itu kalau kita lihat dia tidak diidentikan sebagai seorang muslim. Makanya kenapa dalam narasi itu juga ditambahkan mengenai masalah sara kan. Jadi narasi itu kan untuk menghancurkan salah satu agama kan. Nah, jadi kenapa dinarasikan seperti itu? Apalagi isu-isu sara sekarang ini kan, bukan sekarang sih, sudah dari zaman kapan tuh sara itu menjadi isu-isu yang sangat sensitif.
Jadi kalau misalnya ada orang yang punya tujuan tertentu untuk memperdalam suatu agama, nah ini bisa menjadi senjatanya dia melalui video ini. Bukan video ya, foto nih. Nah, makanya dinarasikanlah seperti itu buzzer dan juga tentang syarak atau agama tertentu. Jadi seperti itu aja mungkin penjelasan yang sederhana yang bisa saya jelasin ke Nauli gitu. Gimana Nauli? Bisa kan? Nggak bisa. Pembuat hoax ini kan memang benar-benar manipulatif, terus mereka pandai juga untuk memainkan emosi dari masyarakat begitu. Nah, dari Mbak sendiri nih, ada nggak tips-tips gimana caranya supaya Mafindowers khususnya nggak terjebak nih Mbak sama narasi-narasi dan foto-foto yang mencurigakan seperti ini? Kira-kira Mbak punya referensi nggak nih biar Mafindowers bisa cek-cek informasi atau cek-cek gambar misalnya begitu? Oke, Nauli. Jadi pertama sebenarnya yang perlu nih, jangan baper dulu. Biasanya kan karena saking emosinya, kemudian baper, kemudian akhirnya langsung menyebarkan. Jadi jangan sebar. Kemudian jangan langsung sebar maksudnya. Kemudian yang kedua, perlu dicek dulu gambarnya. Kalau di Google kan sudah ada mengecek foto ya, Google Reverse Image tuh bisa. Kemudian juga perlu cek and recheck. Nah sekarang kan kita itu gampang tuh nyari informasi, tapi kan yang susah itu mencari informasi yang valid. Nah sebenarnya gampang kalau memang bisa mengecek pada website-website yang udah, terus bisa juga ngelihat media-media yang kredibel. Nah itu bisa dicek and recheck, di cross check di situ. Kemudian, nah Mafindo ini punya banyak kanal. Nah, jadi di Facebook itu ada forum anti fitnah, hasut dan hoax. Kemudian juga di Twitter ada Turnback Hoax. Kemudian di Instagram juga ada @turnbackhoaxid dan juga website Mafindo juga ada di turnbackhoax.id. Kemudian juga yang kalau memang pengen ngedownload aplikasi, Mafindo juga punya namanya Hoaxbuster Tools. Di situ kita bisa ngecek informasi yang salah atau hoax di aplikasi HBT, dan juga ada via WhatsApp namanya chatbot Kalimasada. Jadi bisa langsung cross check di situ aja untuk lebih memudahkan. Jadi sebenarnya Mafindo sudah menyediakan banyak kanal. Sisa kitanya aja nih yang mau nggak untuk check and recheck mengenai informasi yang kita terima gitu. Oke, jadi tinggal kitanya aja nih yang Mbak ya, gimana kita mau nih untuk cek and recheck informasi tersebut. Akhir kata, berakhir pula episode KUHP pada hari ini. Sampai jumpa Mafindowers di konten-konten Mafindo lainnya. Aku Gabriel Nauli Sinaga, pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa dan bye Mafindowers. Bye-bye.